Selamat pagi Bu Julisa dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari tugas proyek kami. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Rafael Ignacio dengan NIM 2020-5181, kemudian Chelsea Auri Himawan dengan NIM 2020-5193, kemudian saya sendiri Axel dengan NIM 2020-5195, Nadia Teresa Tera dengan NIM 2020-5207, dan Trisila Katarina dengan NIM 2020-5247. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama latar belakang. Pelabuhan sebagai tempat aktivitas operasi PT Bima merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal dari berbagai pulau ataupun negara. Sebagai salah satu prasarana transportasi, pelabuhan memiliki peran strategis untuk mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antar daerah dan antar negara. Selain itu, pelabuhan menjadi tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dengan demikian, pelabuhan memiliki peran cukup penting karena terjadi kegiatan ekonomi berskala besar, baik itu impor maupun ekspor. Kapal digunakan untuk mengirim barang antar pulau dengan muatan-muatan besar yang tak mampu diatasi oleh tenaga manusia saja. Oleh karena itu, PT Bima menyediakan mesin-mesin besar yang diperlukan untuk memudahkan pekerjaan manusia, seperti membongkar muatan kapal-kapal kontainer. Contoh dari mesin-mesin tersebut adalah container crane, rubber tired gantry, harbor mobile crane, dan sebagainya. Mesin-mesin tersebut tentu memerlukan perawatan dan penggantian spare part karena jam operasi yang berkelanjutan dan letaknya di luar ruangan sehingga terpapar langsung oleh cuaca yang berganti-ganti. PT Bima tumbuh melayani kebutuhan jasa pemeliharaan, perbaikan dan modifikasi alat berat pelabuhan serta procurement suku cadang alat berat pelabuhan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem informasi akuntansi yang baik agar segala aktivitas operasi yang meliputi pencatatan transaksi hingga pelaporan keuangan menjadi terstruktur dan real time. Dalam sistem informasi akuntansi, PT Bima terdapat expenditure cycle. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle tersebut meliputi pengeluaran uang atau cash maupun kredit untuk membeli peralatan-peralatan mesin. Pengelolaan utang dapat berjalan dengan baik ketika perusahaan yakin bahwa transaksi atas pembelian kredit dapat dilunasi dan sesuai dengan transaksi aktual yang terjadi. Transaksi tersebut harus dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang berasal dari siklus pengeluaran, sehingga perlu disimpan dan dikelola dengan baik agar proses operasi perusahaan dapat berjalan optimal. Dengan demikian, proyek yang kami buat ini untuk melihat apa dan bagaimana rancangan sistem informasi akuntansi yang terdapat pada perusahaan PT Bima bekerja, apakah sudah terindikasi baik atau belum. Permasalahannya, dengan adanya aktivitas maintenance dan kebutuhan spare part dan tools yang terus berlanjut, PT Bima dalam hal ini adalah divisi logistik melakukan pembelian ke vendor atas dasar permintaan operator lapangan. Setelah itu, menyimpan spare part dan tools tersebut ke dalam gudang. Ketika operator di lapangan membutuhkan spare part, barulah dilakukan laporan bahwa spare part tersebut sudah keluar dari gudang dengan menggunakan kartu stok. Namun nyatanya, dengan metode tersebut belum efektif karena ketika dilakukan stock of name, masih ada selisih antara barang yang berada di dalam gudang dengan barang yang dilaporkan oleh sistem. Kejadian demikian bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena kelalaian operator di lapangan ketika tidak menulis kartu stok. Selain itu juga karena setiap bulannya PT Bima melakukan stock of name dengan metode manual di setiap cabang kerja dan dilakukan setiap bulan untuk mengetahui update stok supaya real time. Keadaan demikian juga menyebabkan plan dan aktual tidak berjalan dengan baik. Masalah selanjutnya adalah ditemukan banyak transaksi-transaksi pembelian atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan konfirmasi vendor. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelalaian yang terjadi di setiap divisi perusahaan. Akibatnya, data perusahaan menjadi tidak akurat dan tidak valid karena tidak menunjukkan hal yang sebenarnya. Proses pengeluaran perusahaan PT Bima terdiri dari 5. Yang pertama, material request, kedua purchase request, ketiga purchase order, keempat goods receive, dan kelima good issue. Yang pertama, material request. Material request merupakan tahap di mana operator di lapangan memerlukan spare part di mana dalam keadaan tersebut dilakukan pengecekan spare part. Ketika stok masih ada, maka bisa langsung digunakan. Tetapi apabila stok habis atau tidak ada, dilakukanlah tahap purchase requirement. Kemudian, purchase request merupakan tahap di mana divisi logistik melakukan update data mengenai material atau spare part yang dibutuhkan oleh divisi operasional yang berada di lapangan. Dalam hal ini, divisi logistik yang berada di kantor melakukan koordinasi pengecekan stok. Kemudian yang ketiga, purchase order. Purchase order merupakan tahap di mana divisi logistik perusahaan PT Bima melakukan survei vendor sesuai
material atau spare part yang dibutuhkan. Disesuaikan dengan spesifikasi supaya alat-alat tetap aman untuk dioperasikan. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada good receive. Good receive merupakan tahap di mana spare part yang dibeli oleh PT Bima sudah sampai di lapangan. Oleh karena itu, divisi logistik yang berada di lapangan melakukan update data. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan material atau spare part kepada divisi operasional lapangan. Dan yang terakhir itu ada good issue. Good issue merupakan tahap di mana update data yang dilakukan oleh divisi logistik karena ada barang yang telah keluar dari gudang. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2, yaitu landasan teori. Pertama-tama itu kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem itu? Sistem adalah seperangkat metode, prosedur, dan rutinitas terperinci yang melakukan aktivitas tertentu seperti melakukan tugas, mencapai tujuan atau sasaran, atau memecahkan satu atau lebih masalah. Sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Selain sistem, kita juga mengenal data. Data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Bisnis perlu mengumpulkan beberapa jenis data seperti aktivitas yang terjadi, sumber daya yang terpengaruh oleh aktivitas, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Misalnya, bisnis perlu mengumpulkan data tentang penjualan, sumber daya yang dijual, serta orang-orang yang berpartisipasi. Lalu selanjutnya itu ada informasi. Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan makna dan konteks yang dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan. Sebagai aturan, pengguna membuat keputusan yang lebih baik karena kuantitas dan kualitas informasi meningkat. Manfaat informasi termasuk mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keputusan, dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan kegiatan. Biaya termasuk waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk memproduksi dan mendistribusi informasi. Biaya dan manfaat informasi sulit untuk diukur dan sulit untuk menentukan nilai informasi sebelum diproduksi dan digunakan. Namun demikian, nilai yang diharapkan dari informasi harus dihitung seefektif mungkin sehingga biaya untuk menghasilkan informasi tidak melebihi manfaatnya. Sehingga information system atau sistem informasi adalah kombinasi dari orang-orang dan teknologi dalam organisasi yang mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Menurut definisi, akuntansi adalah sistem informasi karena sistem informasi akuntansi mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi juga dapat berupa sistem manual kertas dan pensil, sistem kompleks yang menggunakan teknologi informasi terbaru, atau sesuatu di antaranya. Terlepas dari pendekatan yang diambil, prosesnya sama. Sistem informasi akuntansi harus mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi. Sehingga dapat disimpulkan, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta kontrol internal dan langkah-langkah keamanan. Lalu untuk selanjutnya itu adalah sistem informasi siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesannya informasi yang terkait dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran berfokus pada perolehan bahan baku, barang jadi, persediaan, dan jasa. Dua jenis pengeluaran khusus lainnya yaitu perolehan aset tetap dan jasa tenaga kerja. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi dengan pihak eksternal yang utama adalah dengan pemasok atau vendor. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan terkait expenditure cycle. Di mana dalam slide ini dapat kita lihat perbandingan antara aktivitas siklus pendapatan dan juga siklus pengeluaran, di mana di sebelah bagian kiri tabel yaitu aktivitas siklus pengeluaran. Yang pertama terdiri dari ordering of materials, supplies and services, yaitu mengirim pesanan ke pemasok. Jadi bisa dideskripsikan bahwa dalam ordering of materials ini yaitu merupakan aktivitas utama pertama dalam siklus pengeluaran, di mana yang terdiri dari pemesan, persediaan, dan juga perlengkapan.
di mana metode pengendalian persediaan tradisional ini sering disebut sebagai kuantitas pesanan ekonomis atau yang disebut dengan EOQ. Kemudian yang kedua, receiving, yaitu menerima barang dagangan atau jasa dari pemasok atau logistik masuk, di mana hal ini berarti menerima dan menyimpan barang, perlengkapan dan juga jasa, yang merupakan aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran, yang berarti penerimaan dan penyimpanan barang yang akan dipesan. Kemudian yang ketiga, processing invoices, yaitu meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Di mana hal ini terkait dengan memutuskan apakah barang yang sudah dikirim dapat diterima oleh customer dan lainnya. Kemudian yang keempat ada cash disbursement, yaitu memproses pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya di sisi kanan tabel mengenai aktivitas siklus pendapatan, yang pertama ada sales order entry, yaitu penjualan dari pelanggan, di mana hal ini berkaitan dengan pengambilan pesanan pelanggan, kemudian persetujuan kredit, dan juga memeriksa ketersediaan seperti menetapkan apakah tersedia cukup persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut. Kemudian yang kedua ada shipping, yang mengirimkan barang atau dagangan atau jasa kepada pelanggan. Hal ini berarti terkait dengan pengiriman barang, yaitu pengambilan dan pengepakan pesanan dan juga pengiriman pesanan. Kemudian yang ketiga ada billing, yaitu mengirim faktur ke pelanggan, memproses faktur, dan juga meninjau serta menyetujui faktur dari pemasok. Dan yang terakhir yaitu cash collections, mengenai memproses pembayaran dari pelanggan. Next. Seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, yaitu aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah aktivitas dasar seperti yang dilakukan dalam siklus pendapatan, yaitu revenue cycle, serta keterkaitan erat antara aktivitas siklus pengeluaran pembeli dengan aktivitas siklus pendapatan penjual memiliki implikasi yang penting untuk desain sistem informasi akuntansi antara kedua belah pihak. Kemudian, secara khusus, dengan menerapkan pengembangan teknologi informasi ini, dapat merekayasa ulang bahwa aktivitas siklus pengeluaran perusahaan dapat menciptakan peluang bagi pelanggan untuk perusahaan dapat menciptakan peluang bagi pemasok untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pendapatan mereka. Kemudian, sebaliknya, menggunakan IT untuk mendesain ulang siklus pendapatan perusahaan juga dapat menciptakan peluang bagi pelanggan untuk memodifikasi siklus pengeluaran mereka sendiri. Tapi perlu kita ketahui bahwa faktanya perubahan dalam operasi suatu perusahaan mungkin memerlukan perubahan yang sesuai dalam operasi perusahaan lain yang berbisnis dengannya. Next. Di dalam organisasi sendiri, informasi tentang kebutuhan untuk membeli barang ataupun bahan mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan dan produksi, kemudian pengendalian persediaan dan juga berbagai departemen lainnya. Di mana setelah barang ataupun bahan tiba, pemberitahuan atas penerimaan barang atau bahan mengalir kembali ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran, di mana data pengeluaran juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan juga berbagai laporan manajemen lainnya. Kemudian perlu kita ketahui juga tujuan utama dari siklus pengeluaran, yaitu untuk meminimalkan total biaya perolehan dan juga pemeliharaan persediaan, serta berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk beroperasi. Di mana untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen atau organisasi harus membuat keputusan kunci. Nah, keputusan-keputusan tersebut terdiri dari yang pertama, bagaimana tingkat persediaan dari persediaan yang optimal untuk dibawa. Kemudian yang kedua, pemasok mana yang dapat memberikan kualitas serta layanan yang terbaik untuk harga terbaik. Kemudian yang ketiga, bagaimana organisasi mengkonsolidasikan pembelian di seluruh unit untuk mendapatkan harga yang optimal.
Kemudian yang keempat, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi fungsi logistik masuk. Kemudian yang kelima, bagaimana organisasi kas yang cukup untuk memanfaatkan diskon yang ditawarkan pemasok. Kemudian yang keenam adalah bagaimana pembayaran ke vendor dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Di mana jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi akan melakukan 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar, yakni aktivitas tersebut terdiri dari yang pertama ordering, yang kedua receiving, yang ketiga approving supplier invoices, dan yang keempat adalah cash disbursement. Jadi, aktivitas-aktivitas ini lebih rincinya dideskripsikan pada level 0 data flow diagram for the expenditure cycle di bawah ini. Aktivitas siklus pengeluaran dasar. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, siklus pengeluaran ini mempunyai tujuan utama untuk meminimalisir biaya-biaya perusahaan, namun mempunyai tujuan juga untuk tetap menjaga mutu dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Di mana untuk memenuhi tujuan tersebut, terdapat 4 komponen atau aktivitas, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana perinciannya adalah yang pertama ordering, yaitu terdiri dari pemesanan bahan, persediaan, dan juga jasa, di mana aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran ini adalah aktivitas di mana perusahaan harus mengidentifikasi apa, kapan, dan juga berapa banyak kebutuhan yang harus dibeli dan memilih vendor yang paling terpercaya. Jadi, perusahaan juga harus teliti dalam mengontrol persediaan sehingga sesuai dengan bukti dan dokumennya, sehingga salah satu caranya adalah dengan menggunakan pendekatan tradisional, yaitu economic order quantity. Sehingga dengan menjaga tingkat produksi dan dengan melebihi persediaan yang ada di gudang, vendor-vendor yang digunakan untuk aktivitas bisnis ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Aktivitas selanjutnya dalam expenditure cycle adalah receiving. Receiving itu adalah aktivitas dalam hal penerimaan dan penyimpanan barang pesanan seperti alat-alat mesin pelabuhan. Nah, jadi aktivitas ini itu dibagi jadi dua, ada aktivitas penerimaan dan aktivitas penyimpanan. Untuk aktivitas penerimaan, siklusnya dari departemen penerima dalam organisasi itu akan menerima barang pesanan dari pemasok. Lalu, barang akan disimpan atau di-keep di dalam gudang. Pihak gudang akan membuat laporan persediaan kepada pihak manajer perusahaan. Nah, untuk aktivitas penyimpanan, Departemen penyimpanan, setelah barangnya itu sampai ke dalam gudang, mereka akan bertanggung jawab penuh atas barang tersebut. Nah, jadi semua proses penerimaan dan penyimpanan tersebut itu harus dicatat dan diperbarui secara real time untuk menghindari adanya risiko pencurian atau data master yang tidak akurat. Selanjutnya adalah menyetujui faktor atau faktor pemasok. Nah, aktivitas ketiga ini merupakan aktivitas setelah kita menerima pesanan. Nah, jadi setelah barang diterima, maka perusahaan itu akan melakukan pembayaran. Nah, hal ini menjadi bagian akuntansi, di mana bagian akuntansi harus melakukan otorisasi atas pembayaran untuk barang yang dipesan atau melakukan purchase order dengan barang yang diterima. Nah, agar proses pembayaran itu sesuai dengan faktur atau tagihan pemasok, sehingga tidak terjadi double pembayaran. Selanjutnya, setelah menyetujui faktor pemasok, kita itu harus melakukan pembayaran. Nah, proses pembayaran ini membutuhkan pengeluaran cash, atau kita sebut dengan istilah cash disbursement. Nah, proses ini itu terjadi ketika bagian utang mengirim voucher atau faktur kepada kasir, dan kasir akan bertanggung jawab penuh dalam proses pembayarannya.
Tentu saja, aktivitas ini juga memerlukan otorisasi agar cash tetap aman. Saya akan membahas selanjutnya untuk bab 3 tentang pembahasan. Nah, sedikit profil mengenai perusahaan dari PT Bima. Jadi PT Bima itu adalah PT Berkah Industri Mesin Angkat yang merupakan PT terbuka atau sudah TBK ya, bergerak di bidang industri pelabuhan, khususnya pengadaan mesin-mesin pelabuhan. Nah, PT Bima itu sendiri melayani jasa pemeliharaan, perbaikan, maupun modifikasi alat-alat berat. Nah, seiring meningkatnya performa kerja dari PT Bima, pada tahun 2018, mereka melebarkan sayap ke bidang sipil di pelabuhan, mulai dari melakukan perbaikan dermaga, pembangunan struktur, serta aktivitas reklamasi. Nah, selanjutnya, adapun visi misi dari PT Bima. Visinya adalah menjadi perusahaan jasa rekayasa dan terpercaya. Nah, untuk mencapai visi tersebut, mereka menetapkan 3 misi. Nah, misi pertama adalah berkomitmen untuk memberikan kualitas yang andal, kompetitif, dan luar biasa. Untuk yang kedua, adalah memberikan peningkatan berkelanjutan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sumber daya secara produktif dan profesional. Jadi di sini kita masuk ke dalam struktur organisasi perusahaan ya. Jadi di sini PT Berkah Industri Mesin Angkat dipimpin oleh seorang direktur utama. Nah, direktur utama ini membawahi direktur operasional dan teknik, kemudian direktur keuangan, sumber daya manusia dan umum. Nah, direktur operasi dan teknik ini dibawahi beberapa divisi, yaitu ada divisi operasional, divisi proyek, dan yang terakhir ada divisi komersial. Dan yang kedua, direktur keuangan, sumber daya manusia dan umum membawahi beberapa divisi juga, yaitu ada divisi keuangan, divisi logistik, dan divisi sumber daya umum, serta kesisteman. Kemudian kita masuk ke dalam struktur organisasi seperti yang kalian bisa lihat di sini direktur utama dan terdiri dari 2 direktur di bawahnya, yaitu direktur operasi dan teknik, dan ada direktur keuangan, sumber daya manusia dan umum. Kemudian direktur operasi dan teknik juga membawahi beberapa divisi lagi, dan direktur keuangan, sumber daya manusia dan umum juga membawahi beberapa divisi. Lalu setelah itu kita masuk slide selanjutnya. Di bawah ini adalah divisi kerja PT Bima. Yang pertama ada divisi operasional, yang kedua ada divisi proyek, yang ketiga ada divisi komersial, yang keempat ada divisi keuangan, yang kelima ada divisi logistik, dan yang keenam ada divisi sumber daya manusia, umum, dan kesisteman. Nah, kita udah masuk ke DFD-nya ya sekarang. Jadi di DFD kali ini saya membuatnya itu jadi 5 step. Jadi ini tuh lebih kepada kita cara transaksi pembenaran dermaga. Jadi di sini ada tahap persiapan, kita harus menghitung cost-nya, terus mempersiapkan alat kerjanya. Masuk ke tahap kedua ini sudah masuk ke dalam proses pembuatan dan pembentulan dermaga. Di sini metode pemasangan pil. Yang ketiga, kita masuk ke dalam indikator dan ukuran keberhasilan. Jadi setelah kita masang dan membenarkan dermaga ini, kita lihat apakah sudah berhasil, apakah indikator-indikatornya sudah baik gitu. Yang keempat ini penghitungan transaksi jasa perbaikan dermaga. Jadi kita udah masuk ke dalam hampir pembayaran. Nah, setelah dilakukan pembayaran, kita masuk ke dalam yang kelima, yaitu cetak laporan. Jadi setelah dilakukan pembayaran, kita bisa mencetak laporan. Kemudian nextnya kita masuk ke penutup. Penutup ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari kami, PT Berkah Industri Mesin Angkat atau Bima merupakan sebuah perusahaan yang terbuka dan berdiri pada tahun 2015, yaitu perusahaan pengadaan alat berat pelabuhan yang membawa konsep kerja bernama Total Engineering, yaitu konsep pelaksanaan kerja engineering di bidang mechanical, electrical, dan civil service. PT ini
memiliki visi untuk menjadi perusahaan jasa rekayasa yang terpercaya dan yang dipimpin oleh seorang direktur utama yang beberapa divisi, yaitu divisi operasional, divisi proyek, divisi komersial, dan divisi keuangan sumber daya manusia dan umum, membawahi beberapa divisi lain, yaitu divisi keuangan, divisi logistik, dan divisi sumber daya umum dan kesisteman. Saat terjadi kerusakan, PT Bima melakukan maintenance, meliputi pergantian spare part sekaligus melakukan update data, persediaan, dan beberapa metode lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.